Shalom, apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua masih ada di dalam berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2025 yang sedang kita jalani ini. Kita percaya kita sudah menjadi orang-orang yang tetap imani janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Di sepanjang tahun ini kita semua pasti menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita dengarkan dan akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Saya dan teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, kita semua adalah orang benar. Wah, sombong sekali. Ada yang pernah menyatakan seperti itu kepada saya. Sombong sekali, ibu yakin bahwa ibu orang benar. Ingat, kita semua adalah orang benar karena sudah dibenarkan. Amin. Karena sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita sudah diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan di video-video saya sebelumnya, saya sudah menyinggung bahwa kita yang tadinya adalah di dalam kerajaan kegelapan, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa dan sekarang kita ada di dalam kerajaan terang. Itu artinya kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, yang tadinya kita tidak benar, tapi kita sudah dibenarkan sehingga kita saat ini adalah orang-orang benar. Dan apa yang kitab Habakuk katakan bahwa orang benar hidup karena percayanya. Siapa yang kita percayai, kepada siapa kita percaya, tentunya kita hidup oleh karena percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan yang sering kali timbul di dalam hati setiap manusia atau orang-orang yang mungkin belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan adalah ketika mereka melihat hal-hal yang buruk sedang terjadi dalam hidupnya atau dalam hidup orang lain, bahkan dia melihat hal buruk sedang terjadi dalam hidup orang percaya, menimpa kehidupan orang-orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan, ya. Seringkali pertanyaan yang muncul adalah mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hal ini terjadi dan mengapa dia tidak segera bertindak untuk menunjukkan pembelaannya. Padahal hal buruk itu kan sedang terjadi kepada orang benar. Mungkin itu pemikiran orang terhadap kita ataupun mungkin kita yang sudah mengaku sebagai orang benar sedang mengalami pemikiran ini juga. Karena iblis seringkali menaruhkan pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran supaya kita tidak lagi percaya dan mengimani kuasa Tuhan. Hal ini juga justru mengganjal di hati Habakuk. Ya, seperti yang kita baca tadi, hal ini mengganjal di dalam hati Habakuk saat melihat ketidakadilan sedang terjadi di tengah-tengah bangsanya. Bagaimana orang-orang yang begitu jahat itu leluasa diberikan kebebasan untuk memperdaya orang-orang yang benar, yang kuat menekan mereka, orang-orang yang lemah. Hal ini disaksikan oleh Habakuk sehingga di dalam Habakuk pasal 12 ayat 3 bagian A, di sana Habakuk berteriak kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong? Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Haleluya. Habakuk masih manusia biasa. Dia juga punya kelemahan. Sekalipun dia adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi melihat beratnya apa yang dia saksikan di hadapannya sendiri dan itu sedang menimpa dia. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia berteriak, Tuhan mengapa engkau tidak mendengar? Aku berseru kepadamu, engkau tidak menolong. Aku sudah berkata ada penindasan, tetapi Tuhan tidak menolong. Bahkan engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan. Justru yang Tuhan perlihatkan sebaliknya. Ada penindasan, ada kejahatan. Dan itu adalah teriakan kita mungkin di saat-saat ini. Kita melihat kenapa ada orang-orang benar, tetapi mereka diizinkan Tuhan untuk ditindas. Dan orang-orang yang berbuat jahat itu sepertinya memperoleh kemenangan. Dan disaksikan dengan mata kepalanya sendiri, orang-orang benar itu terpuruk dan sepertinya Tuhan tidak menolong mereka. Habakuk pun mengucapkan hal ini, berteriak hal ini kepada Tuhan. Dan Tuhan bersegera menjawab
pergumulan Habakuk. Tapi kita melihat di sini jawaban yang Tuhan berikan atas pergumulan Habakuk itu ternyata di luar dari apa yang Habakuk pikirkan. Tuhan memberikan penglihatan, sehingga ketika Tuhan sudah memberikan penglihatan, jawaban yang Tuhan berikan itu sepertinya sungguh tidak sesuai dengan apa yang Habakuk harapkan. Mengapa justru Tuhan memakai orang-orang Kasdim? Orang-orang Kasdim itu adalah bangsa-bangsa yang jahat untuk melakukan pekerjaannya. Kita baca di Habakuk pasal 1 ayat yang ke-12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukum. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ayat yang ke Habakuk pasal 2 ayat yang pertama, karena itu aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kembali Tuhan sepertinya tidak menjawab pergumulan dari Habakuk, bahkan dia izinkan Habakuk diberikan penglihatan oleh Tuhan di mana orang-orang Kasdim itu dibangkitkannya untuk mengadili kejahatan. Bayangkan, Tuhan sepertinya sedang memberikan skenario yang membuat kita semakin terpuruk, membuat Habakuk semakin terpuruk sepertinya. Dan mungkin ada beberapa orang yang mungkin berkata, sejahat itu Tuhan kepada orang-orang benar. Tapi lihat, apakah benar Tuhan sejahat itu? Habakuk, dia tetap bertindak dengan benar. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke atas, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Haleluya. Sekalipun dia berteriak minta tolong, sepertinya Tuhan tidak menjawab. Dia sudah berkata, Tuhan ini ada penindasan, tapi sepertinya Tuhan juga tidak mendengar. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan yang luar biasa. Penglihatan itu justru menyakiti hati Habakuk, di mana orang Kasdim itu justru yang mengadili kejahatan. Kita melihat di sini Habakuk mengambil sikap yang benar. Dia pergi ke menara, dia tetap berdiri tegak di menara dan mulai melihat, meninjau sambil menantikan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Haleluya. Habakuk tetap menantikan jawaban dari Tuhan dengan berdiri tegak di atas menara. Ingat, di atas menara. Menara itu berarti berbicara tentang ketinggian. Artinya adalah kita harus tetap dengan iman kita yang tinggi. Percaya kita yang tinggi kepada Tuhan sambil kita mengintai. Sambil kita memang tetap melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Tapi tetap dengan kepala tegak di atas menara. Dengan tetap mempertahankan iman kita benar di hadapan Tuhan. Sambil menantikan Tuhan menjawab setiap pengaduan kita. Dan apa yang terjadi pada saatnya. Sekali lagi, pada saatnya. Kita tidak dapat mengatur waktu Tuhan. Dan kita tidak dapat menyelami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Seandainya pun kita memang harus hancur-hancuran di tangan Tuhan. Karena itu di tangan Tuhan, biarkan Tuhan yang akan membuat kembali, merenda kembali, membangun kembali puing-puing atau reruntuhan. Karena itu Tuhan yang izinkan. Dan semua ada di dalam kendali Tuhan. Pada saatnya kekejaman orang Kasdim menghancurkan mereka sendiri. Oh haleluya. Sedangkan orang-orang benar itu akhirnya beroleh pembelaan dari Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan yang tidak dapat diukur limpahnya. Sebab di dalam Habakuk 2 ayat yang ke-14 di sana dikatakan firman Tuhan. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Haleluya. Pengetahuan Tuhan itu sungguh tidak dapat kita selami. Bahkan dikatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu diibaratkan seperti
air yang menutupi dasar laut. Sangat luas, tidak terselami dasar laut. Kedalaman laut terkadang kita tidak dapat mencapainya. Dan seluas itulah kemuliaan Tuhan yang kelak akan dinyatakan kepada kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti dan sepertinya kita melihat Tuhan tidak menolong kita. Sepertinya doa-doa kita berteriak minta tolong kepada Tuhan. Bahkan kita sudah melaporkan kepada Tuhan, Tuhan begitu sakit, begitu tertindas apa yang kami alami pada saat ini. Kenapa Tuhan tidak menolong kami? Tapi lihat, keputusan yang diambil oleh Habakuk adalah keputusan yang paling tepat. Dia ada di atas menara, dia memang melakukan peninjauan, melihat keadaan sekeliling. Artinya kita harus siap sedia untuk menangkal segala serangan musuh. Jangan terpuruk, jangan tinggal di lembah, tapi kita harus tetap ada di menara dengan berdiri tegak sambil menantikan jawaban Tuhan. Selama kita hidup benar dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, tidak perlu kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Tentang segala hal yang sedang terjadi pada saat ini. Sebab Tuhan sekali-kali tidak pernah salah di dalam setiap tindakannya. Orang benar pasti akan muncul sebagai pemenang. Haleluya. Orang benar pasti akan muncul sebagai pemenang karena Tuhan ada di pihaknya. Haleluya. Tetap bersabar, tetap berseru kepada Tuhan. Walaupun saat ini doa-doa kita belum terjawab, hari demi hari Tuhan selalu punya rencana untuk mengangkat kita indah pada waktunya. Seperti yang dilakukan Habakuk, tetap bertahan, tetap miliki iman yang benar, tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita adalah orang benar, mari kita tetap hidup dengan percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan saya dan saudara kemenangan. Haleluya.